Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di obrolan ruang inspirasi. Kita akan memberikan sebuah inspirasi, edukasi dan motivasi. Nah, kebetulan kita semalam sedang ada acara di Himpunan Mahasiswa Mesin. Kita di sini juga masih dalam rangka memperingati anniversary Himpunan Mahasiswa Mesin. Kebetulan juga kita bertemu dengan keluarga dan kawan-kawan juga di sini. Pas banget kita akan bertanya kepada ya salah satu pengusaha martabak. Kebetulan memang ini di kelas, cuma apa karena namanya kita memberikan motivasi itu bukan berarti kita dari umur, dari apa, dari inspirasi, dari hal mudah kecil, dari yang lebih mudah pun kita juga akan belajar. Dengan siapa, jujur gua belum kenal soalnya. Maaf, perkenalkan nama saya Hafidul Rahman, angkatan 2020. Angkatan 2020. Iya, Bang. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih. Ditemenin sama, mau dipanggil siapa juga terserah, bisa Buyung, bisa Pren, bisa siapa? Muhammad Fani. Bukan Fani yang buat adu mekanik ya. Legend. Nah, kembali lagi nih. Ini semester berapa? Semester 3 bang. Oh, semester 3. Jadi di himpunan ini baru ya? Baru. Oke. Ini kan rekomendasi dari teman-teman juga nih. Bang, coba yang ini bang, yang jualan martabak gratis ya. Kebetulan kita sekarang ketemu, ya kita akan nanya lah sedikit-sedikit. Iya, bisa-bisa ini. Nah, ini jualan martabak ini gimana, dari orang tua kah atau memang usaha sendiri atau gimana? Kalau yang pertama mah ikut orang tua ya, belajar dulu. Tapi sekarang udah, alhamdulillah udah bikin sendiri. Mau bikin sendiri? Itu jualannya di mana? Di yang arah stasiun di Mara. Ini udah buka apa? Ini kan denger-denger katanya buka cabang juga nih. Iya. Nggak cuma satu nih. Bener? Bener bang. Kalau punya bokap ada 3, terus punya saya 1. Oh, 4 berarti. Oh, 4. Berarti yang 3 itu masih punya orang tua, yang 1 punya sendiri. Iya bang. Mantap deh, banyak tahu kayak gini. Nah, ini asli mana? Aslinya Tegal bang. Oh, asli Tegal. Iya. Itu memang dari kecil emang itu orang tua jualan martabak atau gimana? Apa baru-baru ini atau memang sebenarnya udah lama? Kalau saya dengar ceritanya dari remaja bang udah jualan. Oh, udah jualan. Berarti ini jualan martabak nih. Ini kan sekarang nih ada acara kampus nih. Nah, ini jual martabaknya gimana nih? Apakah libur atau punya anak buah yang ini lagi jualan? Kalau dagangan saya mah diliburin bang. Wah, diliburin. Ya, kalau ada acara di kampus liburan, berlibur 1 hari gitu. Oh, berarti jualnya itu sore apa gimana? Kalau dari pagi di pasar, terus masak-masak sampai jam 10, istirahat, terus jam 2 itu ngaduk gitu bang, aduk adonan Buka mulai jam? ke habis asar, Bisa saat tutup tutup jam setengah 12. setengah 12. Oh, berarti kalau misalnya ada acara himpunan kayak gini atau acara kampus, libur dulu gitu. Rugi nggak? Ya enggak sih. Iya juga ya. Kita nanya kan dia usaha, kan kita bertanya nih rugi apa enggaknya, kan kita juga hitungannya kan usaha gitu. Tapi apa namanya ya, anak muda berwirausaha ya bagus lah gitu. Yuk, mau nanya nggak dong? Nah, kalau dari saya sih mau nanya, pas perjuangan awal-awal itu kayak gimana tuh? Ini kan kita kan juga bermaksud di sini kan buat menanyakan motivasi, terus buat ya kata-kata mutiara gitu, agar nanti mungkin ada yang bakal ngikutin lu gitu, bisa nyontoh dari lu gitu. Apa nih perjuangan lu kira-kira yang buat lu bisa bertahan sampai sekarang itu apa? Yang asli mah sebenarnya sabar sih bang. Kalau menjual itu sabar biasanya. Kan rezeki kan udah ada yang ngatur. Iya, Tinggal betul. kitanya aja yang sabar gitu. Iya, Ikhtiar. iya kan, berarti kalau ini kan jualan boleh sama tapi masalah rezeki kan berbeda. Nah, mungkin yang kita tanyakan nih, perjuangan bener-bener dari awal itu
gimana sih sampai lu bisa bikin sendiri nih gitu. Maksudnya kan kemarin ikut orang tua benar-benar mendasar, terus mencoba untuk sendiri. Nah dari situ perjuangannya itu yang kita lihat itu ya gimana nih kalau pas buka sendiri. Nah, kalau pas buka sendiri mah gimana ya, biar saya nih bisa bayar kuliah sendiri gitu bang, nggak minta ke orang tua gitu. Udah gitu. Nah, untuk suka dukanya gimana nih? Kan Ya biasanya namanya kita buka usaha kan pasti adalah. iya biasa bang. Kalau buka pertama mah biasanya itu dapat 1-2 setoran, kadang hampir rugi sehari, rugi 2 hari. Nah ini bukanya ini udah berapa lama nih buka wirausaha sendiri nih? Baru pertama pas masuk kuliah kah atau memang udah lama gitu? Kalau saya baru setengah tahun aja bang. Oh baru setengah tahun, berarti pas nggak lama pas kuliah ini ya? Iya, udah semester 2. Jadi awal-awal memang aku cuma 1 porsi 2 gitu. Tapi makin di sini kan makin naik. Alhamdulillah ya bang. Tapi dari ini kan kita jujur aja nih masa pandemi itu ada gak sih berpengaruhnya atau memang pada dasarnya sama aja? Apakah kan ini kan baru bukanya kan 6 bulan terakhir, apakah karena pandemi udah mulai berkurang jadi bukanya nggak berpengaruh sama sekali atau gimana? Sebenarnya sedikit berpengaruh sih bang. Sedikit berpengaruh juga. Di gimana ya, yang pesen itu banyakan Gojek gitu bang. Ayo pesan Gojek. Yang online yang sekarang. Ini martabaknya manis atau memang ada yang spesial juga atau gimana? Iya bang, di saya itu ada 2 martabak telur sama martabak manis. Oh martabak manis. Nah nama martabaknya ini apa nih? Siapa tahu kan kita lewat lah gitu. Nggak minta, kita beli, tenang aja. Ya kali aja kan dari subscriber Ya. orang channel gitu. Ya, biar tahu Nah, gitu. ini ya. Oh ini yang kemarin ini nih yang jual pertama ternyata di sini gitu. Biar semua kawan-kawannya pada tahu. Iya. Martabak namanya martabak Bangka bang. Oh martabak Bangka. Letaknya Muara Stasiun Sudimara. Untuk spesifiknya gimana? Kan ini arah Stasiun Sudimara sebelah mana ya? Yang di Setu bang, yang dekat Setu. Itu tahu. Di Pondok Aren kan ada Setu bang. Yang sebelum Enggak, pertigaan. maksud gua kalau lu kan katanya kan buat di online juga ada kan, orderan online kan udah otomatis Oh kan iya, ada berarti titik kan koordinatnya tuh. koordinat berarti kan di Google Map kan bisa ada tuh. Ya, bisa ada gitu. Jadi patokan yang jelasnya. Patokan yang jelas. Iya Setu bang, bener. Setu. Guntur apa ya? Satu Guntur. Nah, itu yang jualan ada banyak apa cuma satu? Kalau satu kan gampang kita nyarinya Iya. nih. Wah yang ini dia nih. Kalau saya jarak jauh bang. Oh yang Jaraknya ini. jauh daripada di Ciputat itu. Oh tapi berarti dari satu lingkungan situ itu kan masih ada yang jualan martabak lagi kan gitu. Iya, Bang, Apa tapi- memang satu lingkungan itu yang jualan itu masih ada orang tua deket-deket situ apa gimana? Oh, enggak jauh-jauh. Jauh bang, iya. Jauh bang. Kalau orang tua sendiri buka cabangnya di mana? Kalau orang tua buka cabang di deket pasar itu bang, yang di Koramil. Oh iya di Yang situ. di Gor satu, Ah, ya. di Gor situ. Terus yang kedua yang di Gang Kompas yang arah yang arah dia bener yang arah Jombang. Yang Jombang. Jadi masih satu lingkungan. Satu lah. arah, iya, Bang. Satu arah semua. Satu arah. Itu yang tiga satu arah, yang satunya di musyawarah. Tapi pernah nggak sih kayak bujung nih gini? Oh ya bawain martabak dong. Ada nggak? Gitu? Agak bang. Nah. Paling dari sayanya aja bang. Oh, Bawa gitu. gitu. Kalau ada lebihannya dibawa. Nah, biasanya kan senior kan emang begitu. Bawain dong satu. Gitu. Biasa senior. Kagak bang. Oh agak. Oh kalau saya Nih, nggak pernah minta Ini kayak ngobrolnya nih nggak ada paksaan kan bener. Agak. Bener dari hati kan ngomongnya gitu. Takutnya aja ntar awas lu. Wah, gitu. Nggak lah nggak bercanda. Imu aja imu. gitu. Kalau gue sih ya minta nggak pernah satu bang. Oh gitu. Banyak. Tuh kan. Nah itu. Wah. Soalnya di angkatan itu juga kemarin juga ada. Siapa sebelum ini Rebon. Dijual bakso. Waduh bau bakso nggak? Dipalakin nggak? Nah, dia masih diem nih, bingung nih. Gue diem gimana nih? Jangan emang dia, iya bang, sebenarnya mah iya. Cuma takut aja. Oke gitu. Tapi untuk omset satu hari cukup lah untuk modal gitu awal. Sekarang kan itu kalau yang awal-awal kan lakunya sedikit. Berarti kalau sekarang mah udah agak lumayan gitu. Udah ada, yuk balik kan.
nggak ada sisa gitu bang. Oh, udah ada sisa. Sudah, alhamdulillah. Berarti kan ini kan kuliah masuk pagi apa malam? Saya ngambilnya pagi bang, TK. Oh, ngambil pagi, jadi biar malamnya bisa jualan. Nah, iya. Oh, berarti kan suatu saat kan pasti ini kan namanya kuliah kan kita step by stepnya kan pasti panjang nih. Dalam arti kan pasti akan ada bikin tugas begini. Ada untuk saat ini ada kepikiran nggak untuk ya misalnya ada saudara lagi nganggur, ya lu jagain martabak aja tempat saya gitu. Ada nggak kira-kira untuk ngambil orang gitu? Kalau mengambil orang mah belum bang. Oh, masih belum, masih Iya. mencoba untuk sendiri dulu. Iya. Sambil kuliah. Soalnya belum bisa ini bang, bagi gaji-gajiannya gitu. Oh gitu, jadi untuk sistem itunya masih belum ya. Kan takutnya kan udah semester 3 biasanya kan kalau kita kuliah apalagi di teknik semester 4, 5, udah 5, 6 aja gitu. Itu sibuk-sibuknya gitu. Kadang juga nggak keurus gitu. Oh berarti belum saat ini masih coba untuk jualan sendiri dulu gitu. Sendiri dulu ya. Kagak capek emang. Kagak sih bang. Kagak. Duit mah beda ya? Iya. Iya, gitu. Duit mah iya bener Yang sih. penting dinikmati bang. Iya benar, yang penting dinikmati sih, nggak ada salahnya juga tuh. Tuh, berarti buat yang anak muda yang mau berwirausaha, intinya banyak-banyak ikhtiar, jangan gampang ngeluh lah, apalagi capek, namanya capek pasti usaha capek ya gitu aja. Tapi kita lihat dari semangatnya dia masih sanggup untuk pagi, dia malamnya dia jualan. Jadi ini sebuah gimana ya, inspirasi buat nih buat anak-anak muda zaman sekarang yang kadang ya sebutannya gimana ya, kaum rebahan ya. Iya, Nah, banyak kan rebahannya, jadi dibandingkan dengan usaha. Tapi ini bagus juga untuk motivasi bahwa kita kuliah tapi kita nggak mau membebankan biaya itu kepada orang tua. Bagus juga. Tapi di GoFood bener itu udah ada GoFood, Grab gitu, berarti online gitu. Iya bang ada. Oh, udah online gitu. Oh, berarti terbantu ya, jadi lebih enak lah Iya, kita gitu. praktis itu. Lebih praktis benar. Berarti kalau mau pesen berarti ada di Gojek. Ada. Bisa nggak ntar kalau saya pas saya mau pesen udah pesen kasih kasar kan ini gua rugi 2010 nggak usah bayar ya. Disuruh buyung ya. Bisa ya kan? Nggak bercanda. Berarti juga bang. Bercanda. Kagak. Wah, ntar sangka serius lagi enggak. Itu bercanda aja, tenang aja. Nah, lo yang ada mau ditanya lagi nggak? Banyak nanya katanya. Jangan grogi gitu lah. Nggak usah gugup. Kalau misalnya gua nih, lu pas awal-awal itu apa udah ada strategi buat pembayarannya itu via online itu atau enggak? Jadi pas lu awal-awal buka cabang lu nih, nah strategi lu tuh ada strategi yang kayak GoFood atau GrabFood gitu atau nggak ada? Yang pertama buka mah belum kepikiran itu bang. Ya belum kepikiran kan? Belum kepikiran. Nah terus kan tadi lu bilang kan, nah awal-awal lu buka, lu cuma dapet 1 atau 2 orang pelanggan gitu. Gue mau nanya tuh strategi lu biar lu ke depannya itu nggak kayak gitu tuh apa? Jadi nggak cuma dapetnya 1 atau 2 pelanggan kan nggak mau dong kalau usaha itu Oh ya, kita minus terus. strategi pemasaran mungkin. Iya. Kayak misalnya kasih promo lah atau apa gimana gitu. Mungkin kalau promo enggak, mungkin rasa kali ya. Rasa iya bang. Biasanya juga majang gitu sih bang. Pemajang juga promo Majang juga. iya. Ntar kalau ada yang beli, ya udah ditawarin mau yang hangat apa yang udah dipajang. Biasanya kan ada orang yang nggak sabaran itu bang, minta cepet-cepet. Oh iya. Kalau ada yang minta kayak gitu, dikasihnya yang bacangan gitu. Perutnya udah kayak cacingnya kali lagi pada demo. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat kayak gitu. Iya kan martabak lama ngadonin dulu. Iya, bikin dulu. bener. Iya sih bener. Perlu waktu yang Iya. Kadang suka gregetan juga kita lagi itu tiba-tiba ada orang nyuruh buat. Mas saya duluan ya, saya lapar. Emang gua nggak lapar gitu. Gua juga lapar. Bener. Makanya gua beli martabak, gua disuruh nunggu lagi. Kan banyak kayak gitu. Pasti nungguin kan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk nanganin kayak gitu gimana? Kan terkadang adalah pembeli nyerobot. Sedangkan ini yang udah duluan. Terkadang kan si pembeli yang udah duluan ini kecewanya ini bukan sama si ibu-ibu ini, tapi lebih kecewa ke pedagangnya. Iya. Lu gimana sih masih dikasih bang, kan gue udah duluan gitu. Apa tetap ngasih
ngasih tahu Mbak antri Bu atau gimana gitu. Iya ngasih tahu kayak gitu bang, antri dulu Bu kayak gini. Terus tapi kadang-kadang juga ada yang nolak sih bang. Oh, ada yang nolak. Iya terus nggak jadi beli gitu. Oh gitu. Berarti bukan rezekinya gitu doang. Iya benar sih emang kayak gitu. Emang yang kadang ngeselin gitu. Udah nanya harga, malah kadang udah ada yang nawar. Agak beli. Udah sering sih kayak gitu. Nah untuk mungkin kedepannya kan strateginya nggak mungkin ya kan pembayaran kan bisa pakai, berarti kan kalau online kan berarti pakai GoPay, GoFood. Berarti kalau misalnya ada orang beli, bang saya nggak ada uang cash nih, bisa nggak saya bayarnya pakai OVO, pakai GoPay, bisa gitu juga. Bisa juga. Iya bisa di scan dulu tuh bang. Oh ada scan juga. ada scan barcode-nya juga. Udah berarti barcode-nya ya. juga. Berarti mah udah Iya udah bagus lah kalau gitu mah. Ya tinggal strategi ke depannya itu. Ntar lu mau buka cabang di sini kan gitu, depan kampus gitu. Banyak syarat bang dari abang-abang di sini. Itu mah bukan saran sebenarnya. Sumpah, jangan. Kalau lu itu mah itu bukan saran. Lebih bahaya itu. Sarannya sih sebenarnya bagus. Cuma motivasi mereka memberikan sarannya itu jelek. Iya. Seperti tinggal kita martabak aja gitu. Pahamin. Itu mah udah Bisa. paham. Itu mah udah bisa dipahamin udah itu. Tapi bisa, mungkin motivasinya mungkin bagus sih daripada lu kuliah jauh-jauh, mungkin nanti ke kos di sini, bisa buka di sini. Cuma kan kembali lagi. Tujuannya itu sudah diketahui. Apa? Jangan kan dia Ribun aja juga dari Ribun, nggak bakso aja di sini. Itu saran berkedok juga sih. Itu sama kasih saran Diki bukan? Iya bang ada bang. Kan? Abang. Diki lagi. Ya, aduh. Yang buat yang belum tahu Diki mungkin yang udah sering lihat ya. Nah, itu yang kemarin-kemarin tuh ya dia tukang pasir, kayak sopir truk, bis. Nah, itu ada di konten-konten kita sebelumnya itu ada Diki tuh. Di shop video kita juga ada kok yang Diki lagi joget-joget itu juga ada. Nah, itu namanya Diki tuh. Nah, itu yang sebelumnya Rebon tuh yang jualan bakso. Ah, itu seangkatan Diki temennya tuh, 11-12 juga. Ngasih taunya juga begini juga. Aduh. Tapi untuk kedepannya kalau misalnya ya kita kan nggak tahu ya namanya usaha ini kan pasar turun. Kita sih berharapnya akan terus naik. Kita nggak butuh buat cabang. Ya, tadi kan kalau itu kan berbicara untuk masalah karyawan kan masih bingung untuk sistem gajinya. Mungkin kalau misalnya buka cabang kan berarti kan sistem bagi hasil franchise, ya kan franchise gitu kan. Ada nggak untuk lagi? Saya tahun atau udah 2 tahun gitu. Ada untuk mengarah ke sana. Kalau pikiran baca rumah Oh belum. Saya sementara masih masih fokus ya di fokus itu. ke itu dulu yang satu dulu biar udah jadi enak. Iya, tapi emang ada dua ini sih, memang ada dua sisi berbeda. Kadang ada orang kenapa nggak buka cabang aja di sana lebih laris. Ternyata di sana kita buka cabang gagal. Dan Ada juga memang yang nggak buka cabang, satu-satunya doang di situ. Cuma memang antrinya luar biasa. Kadang kan Banyak ya. Iya, karena ya kita sebagai pembeli kalau kita udah tahu rasa pasti udah inilah. Apalagi tahu porsi. Ya, jujur, kita mah pembeli mah nggak mungkin. Wah rasanya enak tapi dikit. Iya. Benar. Ya, kita kan butuhnya rasanya enak, porsinya banyak. Iya. Tapi gratis. Nomor satu. Nomor satu itu makanya enak nggak enak iya kabel rasa kabel kagak beli kayak gitu. Tapi teman-teman dibawain juga kalau sini kesini ya, berbagi daripada dibuang itu kan kalau tutupnya 12 kadang kan ada sisa gitu. oh iya benar Dibuat bawa bisa lebih berkah aja gitu. jadi ya mubazir. Tapi itu tutup kan setelah 12 tutup. Tapi kalau misalnya udah kan nggak sebelum jam 12 gitu. Nah habis itu Kalau hari-hari biasa kalau habis jam 10 bang. Kecuali kalau tahun baru bang. Tahun baru ya rame-ramenya. Nah, iya apakah pas lu mau tutup nih ada nggak lu punya kayak apa namanya peristiwa gitu? Lu mau tutup nih tapi ada kayak pembeli yang mesen bagi GoFood gitu. Dia mau ngebeli. Itu tahu iya pernah bang. Pernah juga, pernah udah juga. diberesin udah dicuci kayak gitu ada yang pesen. Ya udah diinin lagi. iya diinin di Itu gimana itu ceritanya? Lupa nutup apa gimana? lupain tuh. Oh, lupa nutup. gojeknya bang. Oh lupa nutup gojek. Berarti itu barang udah beres nih. Iya udah dicuciin semua. Udah cuci semua tiba-tiba ada yang datang beli. Nggak mungkin kan di cancel. Iya. Tapi yang susah bang kalau cancel katanya. Iya
iya benar pasti. Akhirnya ngambil adonan itu ke bokap, ke bapak. Ambil lagi Heeh. buat sini lagi. Buat saya. PR juga ya. Air juga. Ini kan kalau kita berbicara dukanya kan ya jujur aja ini mungkin agak ngarah sih sebenarnya sensitif tapi nggak ada maksud untuk tujuannya ke sana. Ya kan jualan di pinggir jalan ya pasti. Ya kan, dukanya. Ya kita berbicara banyak beberapa oknum nih biasanya nih entah melakukan lu jatah nih buat sini gimana gitu. Kalau kayak gitu Pungutan. banyak bang, Oh banyak pungutan liar gitu banyak. banyak. Kadang ada orang-orang rese itu bang kalau lagi mabok itu. Oh. Tapi kalau bayar bang, kalau bayar setengah juga nggak apa-apa, yang penting bayar gitu. Tapi di situ kan biasanya kan kalau nyewa tempat itu bayar kan. Itu kayak kita nggak ngomongin sensitif itu mah kalau untuk membayar kayak gitu. Tapi pasti nyewa tempat itu lahan itu bayar kan. Bayar, Bang. Itu maksudnya tempatnya ini di pinggir jalan tapi di depan ruko kah atau gimana? Atau pure bener-bener di pinggir jalan? Kalau tempat saya di pinggir di depan toko bang. Oh depan toko, berarti nyewanya ke si toko ini? Iya, toko. Oh gitu. Nggak kan kirain di pas banget di pinggir jalannya gitu. Kalau itu kan berarti kan jatuhnya kan sewa tempat sama si toko punya toko kan. Berarti memang kendalanya dari jualannya orang-orang yang kita bilang oknum lah yang agak-agak rese-rese gitu. Sensitif kalau kita ngomongin ormas. Kita sensitif. Jadi konten ini nggak ada maksud menyinggung salah satu menyudutkan ormas tertentu atau penggiringan opini ini enggak. Kita cuma berbicara oknum. Jadi kan ada mungkin beberapa memang itu organisasinya memang udah benar gitu. Tapi kita berbicara oknum kan oknumnya kan banyak yang melenceng.